Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Mas Timon Official. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas kembali tentang bisnis online. Kita akan bahas tentang manajemen waktu. Kita akan bahas tentang gimana sih caranya mengatur waktu supaya kita kerja online itu bisa konsisten dan bisa komitmen ya, dan kita bisa berhasil. Nah, buat teman sobatku sekalian, ini ada dua cara, ini ada dua teknik, ini ada dua tahapan pada saat teman-teman masuk kerja di dunia online. Biasanya kalau kita masuk di kerja di dunia online itu nggak langsung ya, nggak langsung masuk, nggak langsung kita menghasilkan uang, nggak seperti itu, kecuali orang pengangguran, orang yang di rumah aja bisa ya seperti itu. Tapi rata-rata kita itu yang sukses di kerja di dunia online rata-rata itu adalah sebagai pekerja di perusahaan, pekerja di sebuah perusahaan swasta ataupun negeri. Nah ini beda lagi kalau teman-teman itu benar-benar pengangguran, tetapi banyak orang-orang yang pengangguran yang nggak kerja apa-apa tapi nggak mau kerja. Kerja online itu diibaratkan kerja apa sih? Kok bisa dapat uang seperti itu? Mereka rata-rata seperti itu. Saya temukan itu mereka-mereka yang sukses di dunia online, mereka itu bekerja dulu di sebuah perusahaan, mereka dulu mengais rezeki di sebuah perusahaan, gimana rasanya sakit kerja di perusahaan, ikut orang seperti itu, dan mereka mulai mencoba gimana sih membuka peluang usaha baru, usaha sendiri melalui online seperti itu. Karena mereka biasanya rata-rata orang yang kerja di dunia online rata-rata kerjanya di sebuah perusahaan itu sebagai administrasi, entah dia sebagai admin atau seperti itu. Jadi saya pribadi, pengalaman saya pribadi teman-teman, saya ini awal kerja itu sebagai office boy, naik ke administrasi, baru ke level lebih tinggi. Saya pernah dulu menjadi supervisor, jadi kabak juga pernah. Jadi kondisinya saya memang kerjanya di dunia online, bukan di dunia online, maksudnya di komputer terus seperti itu. Itu bisa mempengaruhi kinerja kita kalau kita mau masuk ke dunia online. Nah, di sini saya akan coba jelaskan apa sih tahapan atau manajemen yang bagus pada saat teman-teman masih kerja di sebuah perusahaan. Nah, itu kerja di sebuah perusahaan itu kita kan tiap harinya itu di depan komputer ya. Di depan komputer nggak mungkin dong kerja terus, kerjaannya nggak selesai-selesai, nggak mungkin. Karena ada saatnya kita memiliki waktu luang, ada saatnya kita cuma mainan handphone, ada saatnya kita cuma bercerita sama teman. Nah, manfaatkan peluang tersebut kita untuk mengolah bisnis kita di dunia online. Entah kita kalau nggak pakai komputer, nggak bisa di password oleh perusahaan wifi-nya, ya kita pakai handphone bisa kok kita kerja di dunia online. Salah satu contoh, saya ini kerja sebagai blogger dan YouTuber. Nah, pada waktu itu saya belum menjadi YouTuber ya, belum membuat konten. Saya masih menjadi seorang penulis blog. Jadi bisnis atau usaha yang cocok itu apa kalau pada saat kita masih bekerja? Yaitu sebagai penulis blog. Kalau penulis blog itu teman-teman, kita nggak kelihatan ya, kerja kita tuh nggak kelihatan, nggak kayak ngevlog, kayak kita nge-YouTube itu kita sambil ngomong ngoceh seperti itu kan nggak pas ya, kalau di sebuah perusahaan pasti terganggu. Nah, kita kerja sebagai penulis blog, penulis website. Itu satu artikel, kalau teman-teman nggak punya website, itu satu artikel bisa dibayar 15.000 sampai 25.000. Bahkan kalau teman-teman pintar bahasa Inggris itu bisa lebih. Nah, kita nulisnya hanya 500 kata. Nah, kalau di sebuah perusahaan kita kan bisa tuh, ada waktu longgar, kita nulis aja di MS Word. Di MS Word nggak mungkin di password. Habis di MS Word baru kita copy di flash disk. Nanti baru kita sampai rumah kita masukkan ke komputer atau kita publish. Jadi teman-teman bisa kerja itu di di perusahaan pada saat kita bekerja. Tapi prioritas utama jangan mengganggu aktivitas pekerjaan teman-teman. Nah, ini tahapannya ya. Ini yang pertama adalah pada saat kita masih bekerja di sebuah perusahaan, yang pertama adalah kita harus tetap fokus dengan pekerjaan kita sebagai karyawan. Karena kalau teman-teman nggak fokus, teman-teman mulai goyang, teman-teman sibuk dengan pekerjaan online-nya, berbahaya sekali. Teman-teman kalau sampai dipecat, di PHK, teman-teman nggak bisa punya pekerjaan, bahkan untuk menafkahi keluarga pun ya akan kerepotan, akan keteteran, dan itu akan mempengaruhi juga pekerjaan kita di dunia online. Pada saat pekerjaan di dunia nyata kita nggak berhasil atau terganggu, itu akan mempengaruhi pada saat kita, wah aku nih bermasalah di pekerjaan saya. Teman-teman nggak bisa mikir tuh, nggak bisa mikir untuk membangun pekerjaan di dunia online. Saran saya yang pertama, fokus dulu di pekerjaan dunia, maksudnya di pekerjaan di perusahaan. Teman-teman tetap fokus. Jadi untuk pekerjaan di dunia online itu ada sebagai tambahan. Jadi pilih-pilih ya.
pilih-pilih pekerjaan yang bisa kita lakukan. Kalau teman-teman jualan online, mungkin kalau jualan online itu perlu jawaban secara cepat ya. Maksudnya kalau pada saat ada yang order, teman-teman perlu jawab cepat. Nah itu nggak bisa. Karena kalau teman-teman lakukan itu, yang terjadi adalah teman-teman fokus teman-teman itu nanti ke bisnis online, ke jualan online-nya. Sedangkan pekerjaan di dunia di perusahaan swasta itu bisa terganggu. Kalau saran saya adalah sebagai penulis blog atau penulis website itu sangat efektif, karena teman-teman pada saat menulis belum selesai ada pekerjaan, ditinggalkan dulu nggak apa-apa, kita kerja lagi baru kita lanjutkan menulisnya, seperti itu. Itu yang pertama, fokus utama adalah sebagai karyawan, jangan teman-teman pecahkan. Yang kedua adalah luangkan waktu di hari libur atau di hari Minggu. Jadi buat teman sobatku sekalian yang masih bekerja di perusahaan, luangkan waktu untuk kerja online itu di hari libur ataupun di tanggal merah ya, ataupun pada saat teman-teman itu kerja di perusahaan tetapi pulangnya cepat, pulang jam 12 siang, pulang jam 3 sore. Teman-teman bisa luangkan waktu malam hari untuk bekerja ya, atau di dunia online. Kalau orang itu pada saat memanfaatkan hari libur ya berlibur, kita jalan-jalan, kita melakukan aktivitas kita yang lain. Tetapi kalau teman-teman memang mau fokus, teman-teman aku nih pengen nih punya usaha sendiri, aku nih pengen nih punya pekerjaan sendiri yang tidak terikat oleh sebuah perusahaan. Nah teman-teman harus bangun. Bangunnya itu pada saat di malam hari ataupun pada saat hari libur. Itu yang saya kerjakan teman-teman. Jadi dulu pada saat saya masih bekerja, saya itu pulang kerja itu jam 5 sore. Jam 5 sore saya pulang, di rumah kan saya harus main-main dulu dengan anak, saya harus main-main bercanda gurau dengan anak-anak, saya harus menonton televisi, merefreshkan badan, merefreshkan pikiran. Nah, saya menulis artikelnya atau saya membuat kontennya itu di malam hari. Di malam hari itu jam berapa? Jam 21 sampai jam 22. 1 jam aja, nggak usah lama-lama. Jadi jam 21 sampai jam 22, kalau kita baru belajar menulis itu biasanya hanya bikin 1 konten. Tapi kalau teman-teman itu jago nulis, jam 21 sampai jam 22, teman-teman itu bisa mendapatkan 2 artikel. Nah, kalau 2 artikel dalam 1 minggu, kita update 2 artikel aja udah cukup. Jadi blog kita bangun pelan-pelan, itu mulai pertama kali kita masih bekerja di perusahaan. Jangan berhenti baru kita kerja di dunia, jangan seperti itu. Jadi usahakan teman-teman pada saat masih bekerja di perusahaan, teman-teman fokus dan mulailah membangun bisnis online tersebut, seperti itu. Itu adalah yang kedua ya. Yang ketiga adalah teman-teman harus mengerjakan pekerjaan ini, pekerjaan yang di dunia online ini harus dengan komitmen dan konsisten. Komitmen dan konsisten itu seperti ini teman-teman. Jadi walaupun kita kerjanya hanya seminggu mungkin sekali, hanya seminggu 2 kali, teman-teman sudah fokus nih. Tapi kan kita belum fokus ke penghasilan ya. Kita belum fokus ke penghasilan. Kita masih fokus membangun bisnis online tersebut. Jadi kalau pada saat masih bekerja, usahakan bangun bisnis online itu satu dulu. Semuanya kalau teman-teman sebagai penulis blog ya penulis blog. Kalau teman-teman jualan online ya jualan online. Teman-teman fokus dulu bangun. Teman-teman dulu fokus bangun mungkin dalam seminggu 2 artikel, tapi komitmen dan konsisten ya. Jangan teman-teman putuskan mentang-mentang nggak dapat uangnya nih, nggak bisa gajian dari dunia online, teman-teman habis itu putuskan. Jangan seperti itu. Jadi teman-teman tetap jalankan apapun yang terjadi, jalankan, karena teman-teman sudah punya mimpi bahwasanya nanti pada saat saya sudah keluar dari perusahaan, saya sudah tidak bekerja, saya bisa mendapatkan penghasilan dari dunia online tersebut. Jadi itu yang pertama pada saat teman-teman masih bekerja di perusahaan. Yang kedua menjalankan bisnis online pada saat kita sudah full time online. Full time online itu kita sudah nggak kerja di perusahaan, kita nggak ada terikat lagi di sebuah perusahaan, tapi kita sudah bekerja sendiri, kita sudah mengelola bisnis online-nya di rumah. Nah, saran saya kalau teman-teman membangun bisnis online di rumah, itu teman-teman sudah mendapatkan penghasilan dari bisnis online tersebut, paling tidak mungkin 1 atau 2 juta. Jadi berdasarkan pengalaman saya dulu pada saat saya masih bekerja teman-teman, saya keluar itu saya sudah mendapatkan penghasilan dari Google AdSense. Saya menulis dari blog saya itu sudah 2 juta ya sebulan. Sedangkan penghasilan saya waktu itu sedikit sombong nih, di atas 10 juta. Tapi saya sudah bisa membayangkan dengan angka 2 juta ini saya sudah bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Saya sudah siap nih berjuang di rumah, karena hitung aja teman-teman, mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore itu saya full time di perusahaan, dan saya membangunnya itu seminggu hanya berapa kali nulis gitu, saya bisa dapat 2 juta. Tapi
pada saat saya sudah full time blogger atau full time mengerjakan di dunia online di rumah, nah itu adalah saat-saat dimana saya harus benar-benar fokus. Saya harus benar-benar mengerjakan pekerjaan online saya sama seperti pada saat saya bekerja di perusahaan. Nah, ini adalah tahapannya ya teman-teman. Saya coba urutkan mulai pertama sampai akhir. Jadi teman-teman supaya paham pada saat saya mulai kerja online itu saya membangunnya itu seperti apa. Itu yang pertama adalah bangun pagi teman-teman. Bangun pagi itu ya jam 6 lah atau setengah 7, paling lambat itu setengah 7 lah. Pokoknya jangan sampai terbit matahari teman-teman baru bangun, jangan seperti itu. Lakukan pekerjaan pada saat kita kerja online sama seperti pada saat kita di perusahaan. Lakukan sama persis. Kita mandi, kita beres-beres, kita langsung di depan komputer, langsung kita kerjakan. Jam 7 itu mulai teman-teman langsung sudah mulai start. Jam 7 mulai start ya. Sama seperti saya record video ini adalah jam 7 pagi. Teman-teman jam 7 silakan start. Di saat itu teman-teman mulai membangun penulisan artikel atau membuat konten YouTube. Teman-teman atur dulu. Kira-kira aku mau buat konten apa nih. Nah, teman-teman jam 7 paling mentok itu jangan sampai siang ya. Jangan sampai 12 dipentoknya seperti orang kerja, jangan. Kita buat santai tapi konsisten. Dan continue. Kita buat jam 7 sampai dengan jam 10. Udah cukup ya. 8, 9, 10, 3 jam. 3 jam itu udah penat. 3 jam udah penat tapi kita sudah bikin konten banyak sekali. Nah, di pagi hari kita 3 jam atau kita bikin kalau sudah nge-YouTube, bikin konten YouTube dalam waktu 3 jam kita sudah bikin 1 konten atau 2 konten seperti itu. Berlanjut lagi di jam 14 sampai dengan jam 16. Jadi 2 jam lagi. 14 sampai jam 16. Ini sore ya. Nah, ini ada 2 alternatif. Teman-teman itu di sore itu bisa di sore atau bisa di malam. Jadi jangan di fullkan ya. Jadi kita supaya refresh, supaya kita besoknya lagi kita bisa membuka kira-kira konten apa yang mau saya bikin lagi. Jadi jangan dihabiskan sehari. Kita coba lagi ada 2 pilihan, jam 14 sampai jam 16 atau jam 20 sampai jam 22. Teman-teman sesuaikan dengan waktu teman-teman pada saat kita kegiatan di rumah. Semuanya teman-teman di kegiatan di rumah melakukan pekerjaan apa, teman-teman sesuaikan. Tetapi 2 waktu yang tepat ya, pagi dan sore atau pagi dan malam seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, catat semua transaksi pada saat teman-teman full time mengerjakan online. Catat semua transaksi itu seperti ini. Jadi bukan hanya seorang istri yang melakukan atau membuat manajemen keuangan. Kita sebagai full time online kita juga membuat manajemen keuangan. Jadi pemasukan berapapun, mungkin itu hanya 10.000, 20.000. Teman-teman silakan catat, teman-teman buat Excel-nya. Pemasukannya berapa. Jadi dalam 1 bulan terakhir itu teman-teman sudah tahu penghasilan saya berapa sih. Nah, pengeluaran teman-teman juga direkod, di list ya. Jadi pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa. Jadi saldonya berapa? Kira-kira kekuatan kita di bulan depan kita bisa nggak bisa menghasilkan uang lebih daripada ini? Fungsinya dari situ ya teman-teman semuanya. Di bulan ini saya secara keseluruhan ini jangan satu patokan dari Google AdSense aja ya. Kita patokan nih dari berbagai macam penghasilan dari di dunia online. Kita masukkan dalam satu wadah di Excel. Jadi kita bisa kontrol kira-kira di bulan depan memicu semangat kita bisa nggak lebih daripada itu. Itu adalah cara yang kedua, buat catatan. Cara yang ketiga adalah atur strategi menggunakan handphone. Nah, ini yang cukup penting teman-teman. Yang seperti saya bilang tadi, atur strategi itu seperti apa? Jadi kita bekerja di pagi hari jam 7 pagi dengan yang malam itu kita sudah bekerja, kita langsung bikin online kontennya. Kalau di blogger kita tinggal bikin artikelnya, kalau di YouTube kita langsung tinggal ngoceh seperti ini. Oh, aku sudah tahu di pagi hari saya akan bikin konten ini. Nah, tekniknya seperti ini. Teman-teman buat catatan di handphone teman-teman buat catatan seumpamanya pada saat ingat aku habis nonton ini nih, apa santai-santai kan aku nonton ini nih, aku mau bikin konten tentang ini. Teman-teman catat di notepad. Kalau di handphone tuh ada notepadnya ya. Teman-teman catat. Saya tuh buat catatan semua ya. Jadi kalau semuanya saya ingat saya mau bikin konten ini, saya catat semua. Setelah saya catat, jadi pada saat jam 7 pagi saya tinggal riset. Kira-kira kata kunci yang tepat apa ya dengan judul yang saya punya ini. Kalau teman-teman riset menggunakan handphone juga bisa. Jadi teman-teman udah punya judulnya, udah punya modal judulnya. Pada saat bekerja di pagi, sore, atau malam, teman-teman tinggal eksekusi, teman-teman tinggal kerjakan. Jadi teman-teman nggak pusing. Waktu teman-teman nggak habis untuk melakukan riset atau cari judul yang tepat. Teman-teman udah dapatkan pada saat teman-teman santai, teman-teman punya pada saat nonton televisi, pada saat nonton YouTube, pasti punya ide itu pada saat waktu itu. Oke, itu adalah strategi yang ketiga. Catat semua
judul-judul atau konten yang akan kita buat. Nah, yang keempat adalah komitmen dan konsisten. Sama pada saat kita bekerja di perusahaan, pada saat kita kerja di dunia online itu harus komitmen dan konsisten. Jadi jangan mentang-mentang sudah terlena ya, biasanya orang itu kalau sudah berhasil, sudah punya uang itu biasanya terlena. Terlena itu dalam artian aku udah punya penghasilan dari Google AdSense 2 juta, 3 juta, 10 juta, 20 juta, kita santai, kita habis itu liburan toh isinya, habis itu YouTube-nya atau di blognya itu tidak diupdate seperti itu. Jangan lakukan itu teman-teman. Kita kerja di dunia online ibaratkan kita membangun sebuah perusahaan, kita harus tetap fokus terus dan terus. Kita fokus terus bangun perusahaannya, blog dan YouTube-nya atau teman-teman bisnis di jualan online terus dibangun. Walaupun kita sudah menghasilkan uang, bukan kita rakus ya, tapi kita membangun supaya blog atau channel YouTube-nya ini tetap berkembang terus ya, supaya tetap menghasilkan. Kalau perlu, kalau bisa menghasilkan lebih tinggi, lebih banyak lagi. Bukan kita rakus sekali lagi, tapi kita membangun ini untuk kebutuhan kita ke depannya juga. Jadi kalau teman-teman itu lakukan stop, akan kembali lagi tadinya yang sudah mencapai 10 juta bisa kembali ke 2 juta lagi penghasilan. Karena apa? Teman-teman males, teman-teman kebanyakan liburan, teman-teman nggak mau bekerja seperti. Jadi tetap komitmen dan konsisten, lakukan pembuatan konten sekarang pada saat awal sampai dengan sekarang dan seterusnya ya. Kalau mau liburan, teman-teman silahkan atur kira-kira setelah liburan ini saya harus bikin konten apa. Mungkin konten teman-teman tuh sudah terjadwal, jadi walaupun teman-teman libur tuh kontennya tetap upload video seperti itu. Saran saya seperti itu teman-teman. Oke, itu yang keempat. Yang tertarget, yang terakhir maksudnya kok, yang terakhir adalah target dan tujuan yang jelas. Jadi buat teman-sobatku sekalian, yang terakhir ini teman bisa praktekkan pada saat masih bekerja di perusahaan ataupun sudah full time kerja online. Jadi kita harus punya target tujuan yang jelas. Target tujuan yang jelas itu seperti apa? Salah satu contoh seperti saya, target tujuan saya yang jelas itu sebenarnya ingin dapatkan penghasilan supaya kebutuhan keluarga saya terpenuhi dan saya tidak bekerja lagi di perusahaan. Target saya itu. Jadi kalau sudah target saya itu, tapi saya tidak menghalalkan segala cara ya. Saya cari membangun sebuah konten-konten saya itu yang saya perbaiki. Kalau semuanya ini nggak berkenan, saya perbaiki terus. Jadi target dan tujuan saya menghasilkan uang. Jadi kalau sudah menghasilkan uang, saya harus upload atau buat konten sebanyak mungkin. Tapi kalau teman-teman target dan tujuannya membangun branding, target dan tujuannya ingin terkenal, beda lagi ya. Karena kalau seperti itu Pak, teman-teman pasti buat kontennya itu sebaik mungkin ya, maksudnya itu mungkin diedit sebagus mungkin. Tapi kalau kita targetnya itu lebih ke penghasilan, ke uang, itu sebenarnya kita lebih ke konsisten untuk membuat kontennya. Jadi untuk kualitasnya ya jangan jelek-jelek banget lah, tapi orang itu suka pada saat melihat atau menonton video kita. Jadi seperti itu. Jadi target dan tujuan yang jelas, kalau perlu dicatat. Target saya di tahun ini mau penghasilan segini. Target saya di tahun ini saya mau mengerjakan ini. Seperti saya pribadi teman-teman, setelah saya ngeblognya belum selesai, tapi ngeblognya sudah berjalan dan penulisnya sudah ada adik saya. Jadi saya sudah lama nggak nulis. Saya sudah membangun YouTube. Sebenarnya saya membangun juga bisnis online di jualan online, tapi shop copy gitu. Saya jualan online seperti kalender atau hal-hal seperti itu. Saya bukan jualan barang, tapi kedepannya nggak menutup kemungkinan saya akan jualan online atau drop barang-barang. Saya harus punya manajemen orang-orang sendiri yang mengatur kerja online saya tersebut. Seperti semuanya saya mungkin mau jualan madu atau seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman. Kita harus membuka peluang-peluang baru dengan teknik, target dan tujuan yang jelas. Oke sobat, mungkin cukup jelas ya penjelasan saya mulai awal hingga akhir, karena video ini sudah hampir sekitar 20 menit saya ngoceh dari tadi. Semoga teman-teman terbuka, teman-teman bisa membayangkan kira-kira dari penjelasan saya, kira-kira punya target dan tujuan seperti apa, kira-kira mau mengerjakan dengan pekerjaan saya yang sekarang seperti apa. Kalau teman-teman itu bekerjanya di bangunan atau teman-teman bekerjanya itu di luar dari administrasi, teman-teman bisa praktekkan dengan teknik, yaitu saya bilang tadi, menggunakan malam hari saat pulang dari pekerjaan atau menggunakan waktu pada saat libur atau tanggal merah. Oke sobatku, mungkin itu saja untuk informasi saya hari ini, ocehan saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.